Tiap malam, bisikan sunyi itu kembali menyusuri jalan Godean Yogyakarta, seolah menyimpan rahasia yang enggan diungkap, namun terus memanggil mereka yang melintas untuk mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi di tikungan tua itu? Tempat motor-motor melaju pelan, seolah ditahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lalu, sosok kucing hitam bermata merah itu yang datang di antara kabut dan bau tanah basah. Benarkah ada yang menunggu? Atau justru mengajak pulang? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih. Semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Malam itu, hujan turun dari langit seperti pertanda buruk. Langit tak menunjukkan bintang satupun. Bahkan bulan pun seolah enggan menampakkan wajahnya. Sejak maghrib, gerimis itu mengguyur tanpa henti, menciptakan kabut tipis yang menyelimuti jalanan Godean seperti kerudung arwah. Arum memandangi kaca jendela dapur rumah kontrakannya yang kecil. Petir sekali-sekali menyambar, menyinari pohon waru di halaman rumah. Dapur sepi, kulkas kosong, dan perutnya keroncongan. Ia menghela napas. Rasa malas, takut, dan lapar bercampur jadi satu. Masak harus nunggu besok? Mau makan apa malam ini? Setelah menimbang sejenak, Arum memutuskan untuk pergi ke minimarket di pertokoan kecil tak jauh dari rumah. Jaraknya hanya sekitar 1 kilometer. Selesai wudhu dan sholat maghrib, Arum mengenakan jaket dan mengambil kunci motor. Saat hendak keluar, suara bisikan tipis terdengar sangat jelas di telinganya. "Jangan keluar." Suara itu seperti napas dingin menyentuh kulit leher. Arum terhenti. Nafasnya tercekat. Ia menoleh ke belakang, ke arah ruang tengah. Kosong. Halaman rumah kosong. Sunyi. Tak ada satupun orang. Hanya suara hujan. Ia menggigil. Entah karena hujan atau firasat aneh yang menyusup. Halusinasi. Gumamnya, mencoba menenangkan diri. Meski ragu, Arum memaksa dirinya berangkat. Mesin motor menyala dengan sekali sentuh, tapi suara mesinnya terdengar berat, seperti enggan diajak jalan. Arum menepis semua firasat buruk. Hujan makin deras, tapi ia sudah telanjur basah oleh rasa lapar dan tekad. Tapi malam ini, jalan itu tampak berbeda, terlalu sunyi untuk ukuran daerah yang biasanya ramai. Jalan Godean yang biasanya ramai kini seperti mati. Toko-toko tutup, warung pinggir jalan menggulung spanduknya, dan angin malam menyelinap menusuk sampai ke tulang. Arum memelankan motor. Kabut mulai turun. Ketika melewati SMA tua di sisi jalan, lampu motor tiba-tiba berkedip. Arum mengetuk-ketuk bodi motornya pelan. "Jangan mati dong." Lalu, gelap. Seketika seekor kucing hitam muncul dari balik gerbang sekolah. Tapi kucing itu bukan kucing biasa. Matanya menyala merah, bulunya basah, dan tubuhnya 2 kali lebih besar dari kucing normal. Ia berdiri tepat di tengah jalan, menatap Arum. "Astagfirullah!" Teriak Arum. Kucing itu melompati motornya langsung ke arah wajahnya, dan dalam kepanikan, Arum menarik rem. Ban motor tergelincir di aspal basah. Motor tergelincir. Tubuh Arum terlempar, terhempas ke jalanan. Dunia berputar. Ia merasa tubuhnya diseret ke aspal, bukan hanya oleh gesekan, tapi seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang menariknya menjauh dari jalan utama. Tubuhnya seperti diseret oleh sesuatu, entah manusia atau bukan. Dalam kekalutan, ia melihat sorot lampu mobil hitam besar melaju cepat ke arahnya. Lampu itu silau, terlalu tajam, seperti cahaya dari dunia lain. Arum mencoba bangkit, namun lututnya lemas. Mobil hitam besar itu semakin mendekat, seperti mau melindasnya. Tapi tidak ada suara mesin. Senyap, hanya cahaya dan udara dingin yang menusuk seolah membeku.
Arum tak bisa bergerak, kakinya terasa berat. Ia ingin teriak, tapi suaranya tercekat. Dengan sisa tenaganya ia menjerit, "Allahu Akbar." Tiba-tiba, tangan kuat menggenggam lengannya dan menariknya ke pinggir jalan. Nafasnya memburu, tubuhnya menggigil. "Tenang, Mbak, aman sekarang." Suara seorang pria. Ia dibantu berdiri oleh lelaki paruh baya bersama istrinya. Mereka mengenalkan diri, Pak Anton dan Bu Yani, penjaga malam di sekolah itu. Dengan cepat, mereka membopong Arum ke pos jaga dan mengobati luka-lukanya. Stang motor bengkok dan lutut Arum berdarah. "Kok bisa jatuh, Mbak?" tanya Pak Anton. "Ada kucing hitam, besar, matanya merah, melompat ke arah saya," jawab Arum dengan suara gemetar. Pak Anton dan Bu Yani saling menatap tajam. Raut wajah mereka berubah drastis. Pak Anton menggeleng pelan. "Di sekitar sini nggak pernah ada kucing hitam, apalagi yang sebesar itu." "Kalau bukan kucing, lalu apa tadi itu?" gumam Arum, nyaris tak terdengar. Ia bertanya lagi, "Lalu, mobil besar yang nyaris menabrak saya?" Bu Yani menutup mulutnya, menahan rasa ngeri. Pak Anton berkata pelan, "Mbak, tidak ada mobil lewat malam ini. Jalanan tadi kosong. Kalau ada mobil Mbak pasti..." Ia tak melanjutkan. "Yang Mbak lihat itu mungkin bukan dari dunia kita." Pak Anton menelan ludah. "Tahun lalu ada kecelakaan persis di tempat Mbak jatuh. Seorang mahasiswa juga menghindari kucing hitam, tapi dia tak selamat. Mobil melindasnya. Sejak itu, banyak yang bilang itu tumbal. Katanya, kalau seseorang hampir jadi korban, dia akan diperlihatkan oleh penunggu jalan ini." Arum tercengang, mencoba mencari jejak mobil di jalan, tapi tak ada. Bahkan bekas tapak kucing pun tidak kelihatan. "Mobil itu juga aneh, Pak. Lampunya menyilaukan. Tapi setelah saya jatuh, tak ada suara ban, tak ada klakson. Mobil itu menghilang," ucap Arum. Suaranya bergetar. Pak Anton menatapnya lama. "Mbak, malam ini Mbak beruntung. Banyak yang tak selamat kalau sudah melihat kucing itu." Setelah memastikan lukanya tak terlalu parah, Arum disarankan langsung pulang. Arum buru-buru pamit pulang. Stang motornya bengkok, tapi masih bisa dikendarai. Hatinya masih diliputi ketakutan. Jalanan tetap sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, seolah alam menahan napasnya. Sepanjang perjalanan pulang, dia tak berhenti membaca zikir. Tubuhnya menggigil, bukan karena luka, tapi karena ketakutan yang dalam. Sampai rumah, tetangganya Butini yang melihat kondisi Arum langsung panik. Setelah mendengar cerita Arum, wajahnya langsung memucat. "Astaga, Mbak nggak tahu? Itu jalan dulu tempat orang bertapa, bukan tempat sembarangan. Di sekitar sekolah itu ada pesugihan. Orang-orang yang gelap mata dan hati datang ke sana, cari pesugihan, minta kaya mendadak. Tapi bayarannya tumbal. Biasanya pengendara lewat yang jadi korban. Setiap tahun, selalu ada yang celaka di situ. Rata-rata pengendara. Kalau bukan jatuh, ia ditabrak. Tapi yang bisa lihat kucing hitam, biasanya tandanya dia diincar. Yang dipilih akan melihat kucing hitam dengan mata merah. Kalau menyebut nama Tuhan tepat saat kejadian, ia akan ditunda. Tapi tidak dibatalkan. Tumbal tetap harus datang. Kalau bukan dia, akan ditarik yang lain." Mendengar penjelasan yang panjang dari Butini, Arum menutup mulutnya, menahan isak. "Ya Allah, aku diincar. Tapi jika ia selamat, berarti mereka akan ambil orang lain," batin Arum. Malam itu, Arum tak bisa tidur. Ia memejamkan mata, namun terus terbayang kucing hitam dengan mata merah dan cahaya mobil yang seolah datang dari alam lain. Ia sadar ada yang mengincarnya. Tapi nama Allah yang ia sebut sebelum jatuh, mungkin itulah satu-satunya yang menyelamatkan nyawanya. Arum langsung duduk, tubuhnya gemetar. Ia teringat saat terjatuh hanya satu hal yang sempat ia ucapkan, nama Allah. "Ya Allah, aku hampir jadi tumbal." Tangisnya pecah. Malam itu ia selamat.
Tapi ada perasaan aneh mengendap dalam hati, seperti ada yang masih mengawasinya. Bayangan kucing itu terus muncul di sudut matanya, seolah menanti waktu. Karena di Jalan Godean, tumbal tidak pernah cukup satu. Sudah 3 bulan berlalu sejak kejadian itu. Sejak tubuh Arum terhempas di Jalan Godean, luka di lutut dan pundaknya sudah mengering. Secara fisik, dia sembuh. Tapi trauma itu belum benar-benar pergi. Meski dia sudah pindah rumah ke daerah lain karena takut tinggal sana. Tapi kadang dia merasa melihat ada kucing hitam yang mengawasi rumahnya. Dan trauma itu muncul kembali saat dia sadar hari ini akan melewati jalan itu lagi. Awalnya, ia ragu. Keringat dingin mulai muncul saat melihat tanda arah ke Godean. Ada rute lain sebenarnya, tapi jauh memutar. Pilihan sederhana, tapi beban batin menimbang berat. Bismillahirrahmanirrahim, bisiknya pelan, sebelum akhirnya memutar gas. Langit siang mendung, menggantung. Jalanan cukup ramai, truk-truk besar dari proyek melintas, suara knalpot bersahutan. Tapi entah kenapa, hati Arum terasa dingin, seolah ia sedang berjalan menuju sesuatu yang tak bisa ia hindari. Ketika sampai di perempatan ringin, jalan mulai lengang. Aneh, biasanya jalan ini sibuk, tapi ia senang jalan tidak ramai, tidak terlalu bising kendaraan. Arum memperlambat laju motornya. Matanya tetap awas. Entah kenapa, jantungnya sedikit berdebar. Tak ada yang aneh, tapi ada sesuatu yang menggelitik nalurinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sampai tiba-tiba, ia melihat sekelebat bayangan. Astagfirullah, teriak Arum beruak. Suara dentuman keras menghantam kenyataan. Motor dari arah berlawanan menabraknya. Tubuh Arum terlempar ke tengah jalan, menghantam aspal. Dunia berputar. Suara seolah lenyap. Segalanya menjadi gelap. Saat membuka mata, Arum duduk di pinggir jalan. Dunia tampak asing. Seorang bapak-bapak dan anak kecil menatapnya cemas. "Mbak, sudah sadar?" Arum memandang bingung. Jantungnya berdebar tak karuan. Matanya mencari-cari. "Di mana ini? Ini, di mana?" Suaranya pelan, gemetar. "Jalan Godean, Mbak. Tadi Mbak pingsan di tengah jalan. Saya bawa ke sini." Arum memucat. Ingatannya kacau. Ia mencoba mengingat nama sendiri, tapi hanya bayangan samar yang muncul. "Aku, siapa?" bisiknya lirih. Rasa panik menyeruak. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengucur. Seolah pikirannya terbelah dua. Satu bagian sadar, satu lagi tenggelam. Rasa mual menyerang. Ia muntah di pinggir jalan. Bapak itu menyodorkan teh hangat. Arum meminumnya perlahan, mulutnya komat-kamit melafalkan zikir. Perlahan, pikirannya mulai kembali. Namanya, rumahnya, keluarganya. Semua mulai muncul, satu persatu. Lalu Arum mulai merangkai jalan yang dilewati. Berangkat dari mana dan mau kemana. "Alhamdulillah," ucap si bapak. "Sudah mulai pulih. Tadi sempat saya kira Mbak akan kenapa-kenapa karena..." Bapak itu berhenti bicara. Arum menoleh, bertanya, karena bapak itu tampak ragu. Tapi akhirnya ia bicara. "Tadi Mbak terlempar ke tengah. Untung tidak ada kendaraan lewat. Waktu siuman saya dengar Mbak mengucap istighfar, lalu duduk lama, tapi kemudian tidak bicara apa-apa lagi. Terlihat bingung. Saya takut sekali. Di situ sering terjadi kecelakaan, kadang terjadi begitu saja." Di situ, bapak itu menghela nafas. Ada yang ingin disampaikan, tapi melihat kondisi Arum yang masih terlihat bingung, bapak itu menahan ceritanya. Arum membeku. Dia rasanya tahu apa yang ingin bapak itu sampaikan. Tak lama kemudian, seorang pria lain datang, wajahnya panik. Saya yang nabrak Mbak tadi. Saya minta maaf. Saya nggak lihat, tiba-tiba saja, entah kenapa motor saya bergerak sendiri." Arum menatapnya kosong, bukan karena marah, tapi karena ia juga bingung bagaimana bisa terjadi dan kenapa sampai seperti ini. Ia sudah hati-hati. Ia merasa ini seperti bukan kecelakaan biasa. Di rumah, setelah diantar pulang dan diberi obat oleh dokter, Arum
duduk termenung. Ingatan tentang kucing hitam bermata merah kembali membayangi. Kata tetangganya kembali terngiang. Yang bisa melihat kucing itu, tandanya dia diincar untuk tumbal. Tapi kalau dia selamat, maka tumbal akan dialihkan. Entah siapa yang akan dikorbankan. Arum menangis. Tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa tenang memikirkan hal itu. Apakah hari ini orang lain yang menjadi tumbal? Apakah kecelakaan itu disengaja oleh mereka? Ia teringat mata merah itu. Sorotnya seperti mengukir janji bahwa mereka akan datang lagi. Di tengah malam, saat semua rumah terlelap, Arum bersujud. Tangisnya pecah. Ya Allah, jika Engkau selamatkan aku hari ini, maka lindungilah orang lain dari apa yang seharusnya menimpaku. Aku percaya pada takdir-Mu, tapi aku juga percaya bahwa makhluk itu nyata dan mereka masih mengintai. Angin malam menyelinap masuk dari sela-sela jendela kamar Arum yang tak tertutup rapat. Suasana tenang, tapi ada hawa dingin yang tak biasa. Di luar, di bawah tiang listrik tua, seekor kucing hitam duduk diam. Matanya menyala merah, menatap ke arah rumah Arum, tak berkedip. Namun, malam itu berbeda. Di dalam kamarnya, Arum tengah bersujud. Air matanya menetes deras. Ia bukan hanya ketakutan, tapi juga penuh harap. Doanya lirih, tapi penuh kekhusyukan. Ya Allah, hanya padamu aku berlindung. Aku lemah, aku kecil, aku tak mampu melawan apapun yang tak terlihat. Tapi aku percaya, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Jika aku diincar, lindungilah. Jika orang lain yang jadi penggantiku, maka selamatkanlah mereka. Jangan biarkan ada jiwa lain yang hilang karena bisikan sesat dunia. Saat kalimat doa itu selesai, angin yang semula menusuk mendadak hangat, tenang, seperti pelukan tak terlihat. Di luar jendela, kucing hitam itu berdiri. Bola matanya berkedip, nyala merah di pupilnya perlahan meredup. Lalu ia mundur, melangkah masuk ke gelapnya semak dan tak pernah muncul lagi malam itu. Arum menyelesaikan doanya. Wajahnya masih basah, tapi hatinya lapang. Ia tahu cobaan ini belum tentu selesai. Tapi ada satu hal yang pasti. Tak ada satupun makhluk yang bisa menyentuhnya tanpa izin dari Tuhannya. Dan Tuhan yang ia sembah adalah penjaga terbaik.